Paman Pascual menangis. Dia bilang Nyonya adalah cinta dalam hidupnya. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. De los barrios... Sayang, aku sangat penasaran kenapa kau menelpon. Kenapa kau di sini? Putramu hampir saja meninggalkanku di altar. Dia membatalkan pertunangan kami. Oh tidak mungkin. Bagaimana mungkin Rogelio melakukan itu? Karena di sana ada pelayan nakal yang gencar merayunya. Oh. Aku mohon katakan padaku kenapa Pascual menangis. Katamu dia menangis untukku, tapi kenapa? Sesuatu yang menyakitinya. Apa? Tunggu. Aku akan berpikir. Bukan perutnya. Bukan. Telinganya? Bukan. Sakit gigi? Bukan juga. Iya. Aku tahu apa yang menyakitinya. Katakan padaku. Kenangan itu. Kenangan itu? Oh, aku tidak percaya, Gilda. Bayangkan, putraku mendapatkan pendidikan terbaik, panutan terbaik, dan tata krama terbaik. Bagaimana mungkin dia memiliki kualitas seperti itu? Itu hanya wanita biasa. Itu tidak mungkin. Kau tidak tahu bagaimana perasaanku. Rogelio bahkan mengusirku dari rumah sakit saat itu. Apa maksudmu? Dengar, pada saat itu beberapa pencuri masuk ke apartemen Noe. Rogelio terluka dan dirawat di rumah sakit beberapa hari. Putraku sekarat dan aku bahkan tidak tahu tentang itu. Rogelio baik-baik saja. Dan aku kembali karena aku butuh dukungan darimu. Kita harus mengakhiri rencana jahat pelayan kotor itu. Tentu saja kau bisa mengatakan itu, sayang. Aku tidak akan pernah membiarkan putraku terlibat dengan seorang seperti itu. Aku tidak mengerti. Ingatan itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Kalau aku memutar jariku, sekarang sakit. Nanti sembuh dan selesai. Bagaimana mungkin sesuatu yang terjadi sudah begitu lama masih terasa sakit? Kata Paman Pascual, Nyonya sangat cantik. Dia juga sangat tampan. Katakan padaku, kenapa mata Nyonya berkaca-kaca? Karena sudah terlambat untuk segalanya. Sudah terlambat. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna, una en un millón. Eres mezcla de ternura e ilusión, carita de ángel, sonrisa de cristal. ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Mengusir kami dari sekolah. Aku tidak mengusir siapapun. Tapi kau tidak mengerti bisnis. Bagiku masalah itu sudah selesai. Dengar, pergilah, sudah larut. Sesuai keinginanmu. Tunggu dulu, tunggu. Aku ingin memberimu kenang-kenangan. Ini untukmu, agar kau mengingatku. Suaranya seperti piano kecil. Ibuku memberikannya padaku pada hari ulang tahunku yang ke-15.
tepat pada hari yang sama ketika Pascual memberiku mawar putih. Tapi aku masih jauh untuk berumur 15 tahun. Boleh aku memberimu ciuman? Tidak, Untuk berterima kasih untuk kotak musik ini. Dulce Maria, kemarilah. Katanya tidak ingin memberiku ciuman. Lalu Aku sudah bagaimana? memberimu ciuman. Sekarang larilah. Lari, ayo. Kedengarannya indah. Indah sekali. Selamat malam. Lihat tante rambut palsu. Kekasih Paman Pascual memberikan ini padaku. Indah sekali sayang. Sudah ayah bilang kau seharusnya tidak menerimanya, Dulce Maria. Aku tidak memintanya, ayah. Dia memberikannya padaku dari lubuk hatinya. Sebelum memberkati makanan kita, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata. Ya, suster kepala. Seperti yang kalian semua ketahui, situasi yang dialami sekolah kita tercinta ini sangat menyedihkan. Akan tetapi, aku meminta kalian untuk menghadapi kenyataan dengan tenang dan kita serahkan atas masalah kita pada Tuhan. Amin. Rogelio telah membuat keputusan. Sekarang aku ingin dia mengkonfirmasinya di depan semua orang. Aku jatuh cinta pada Lupita dan aku ingin menikahinya. Kakak bisa membuat lubang di karpet. Kau akan membuatku pusing dengan begitu banyak putaran. Aku benar-benar sangat gugup. Keluarga sedang rapat di apartemen Nyonya Estefania. Tapi apa masalahnya? Keluarga kami memang selalu bersama. Tapi sekarang mereka sedang membujuk Tuan Rogelio untuk menghilangkan ide itu. Ide apa? Ide untuk menikahiku. Apa itu yang ingin mereka lakukan? Mereka akan mendengarku. Tidak. Tetap di sini. Aku harus membela kakak. Karena Kak Lupita baik. Begitu juga Kak Rogelio. Dan orang-orang baik seharusnya menikah. Aku akan bilang langsung di depan mereka agar mereka tahu. Tidak, jangan pergi. Mereka benar. Orang tua Tuan Rogelio sangat kaya. Dia punya rumah besar dan nama keluarga yang besar. Katakan padaku, kapan sebuah nama keluarga dianggap besar? Kapan ya? Kapan? Dulce Maria, untuk saat ini kau tidak akan mengerti masalah itu. Tentu, seperti biasa. Masalah yang menyangkut para orang dewasa. Kalau dunia terbalik itu karena dunia penuh dengan orang dewasa. Aku tidak menerima pernikahan yang diatur oleh orang tuaku. Aku tidak ingin menikah karena alasan praktis, tapi karena cinta. Niatku menikahinya tidak disetujui karena aku kaya dan dia tidak. Tapi sungguh aku tidak keberatan. Dia pekerja keras, baik, cantik, dan juga sopan. Kau harus mengerti kalau... Tentu, dia keponakan seorang kepala pelayan dan dia bekerja sebagai pelayan. Ya, Bagiku dia tampak sangat berpendidikan dan manis. Setuju.
Tapi itu adalah aset yang tidak akan dipertimbangkan oleh orang tua Rogelio. Kita berada di milenium baru, jadi kita masih bisa memilih pasangan hidup berdasarkan kelas sosial. Itu agak ketinggalan zaman. Lagi pula, apa kita akan kembali ke masa ketika orang tua kita menikahkan anak-anak mereka karena alasan praktis dan bukan karena cinta? Aku tidak pernah menyangka Rogelio akan memperlakukanku seperti ini. Tidak ada alasan bagimu untuk menangis, sayang. Semuanya akan beres. Sebaiknya kau tinggal di rumahku beberapa hari lagi agar kita bisa menyusun rencana untuk memisahkan putraku dari pelayan yang tidak tahu diri itu. Aku cukup mengenal Minerva dan suaminya Salomon. Mereka tidak akan menerima kenyataan Rogelio menikahi seorang gadis yang bekerja sebagai seorang pelayan. Apa paman sudah lupa? Kakek dari pihak ayahku adalah pedagang kaki lima yang hampir tidak bisa membaca. Dia pekerja keras dan kita masih menikmati kekayaan yang dihasilkan. Tapi ayah melupakannya dan merasa dia berasal dari keluarga kerajaan. Tapi bagaimana kalau orang tuamu menolak pernikahanmu ini? Katakan. Memutuskan hubungan dengan mereka, Paman Noe. Lupita adalah hidupku selama-lamanya.